Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perbankan, pelaporan keuangan, dan persaingan usaha. Anggota kelompok kami terdiri dari Kurnia Ratnasari dengan PM 19 10104040, Siva Fauzi dengan PM 19 10104058, Mileni Wahyunisa Octavia 19 10104061, dan Sonia Dia Pradita dengan PM 19 10104094. Materi yang pertama yaitu perbankan. Pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998 sampai dengan 2000, banyak bank yang bangkrut atau dilikuidasi karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Terdapat beberapa bank yang termasuk dalam kategori bank beku kegiatan usaha atau BBKU, bank beku operasi atau BBO, atau bank dalam likuidasi. Bank global beberapa waktu yang lalu mengalami likuiditas. Salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan bank tersebut karena belum diterapkannya prinsip-prinsip GJK di lingkungan perbankan secara konsisten. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong terwujudnya GJK di lingkungan perbankan. Selanjutnya yaitu GJK di perbankan. Bank Indonesia atau BI pada tanggal 30 Januari tahun 2006 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/PBI/2006 tentang pelaksanaan GJK bagi bank umum. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GJK tersebut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Tujuan dikeluarkannya PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan yang mulai berlaku sejak diterbitkan tanggal 30 Januari 2006, setiap bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri atau self-assessment atas pelaksanaan GJK, menyusun laporan pelaksanaan GJK tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia. Sesuai pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GJK dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang harus diwujudkan dalam 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank. Ketiga, penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal. Keempat, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Kelima, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Keenam, rencana strategi bank. Dan terakhir, transparansi kondisi keuangan dan keuangan bank. Transparansi di perbankan. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang transparansi informasi produk perbankan yang diberlakukan pada awal Januari tahun 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan GJK di sektor perbankan, memperjelas manfaat dan risiko yang melekat pada produk keuangan, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Untuk mengurangi adanya informasi asimetri, antara lain diatur mengenai kewajiban bank menginformasikan kepada nasabah secara transparan mengenai produknya, larangan pemberian informasi yang menyesatkan dan tidak etis, serta larangan dan pembatasan pemberian atau penyebarluasan data pribadi nasabah. Terdapat pengecualian apabila bertujuan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi atau terjadinya kejahatan pencucian uang.
oleh aparat penegak hukum, maka pengungkapan dana nasabah tersebut diperbolehkan dengan perizinan khusus. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, yaitu bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan bagi bank yang telah memiliki homepage diwajibkan pula menginformasikannya pada homepage bank. Selanjutnya, pengawasan perbankan. Mengingat aspek pengawasan perbankan memegang peranan yang sangat penting, maka keberadaan komite audit yang efektif di perbankan menjadi signifikan. Untuk menguji apakah pelaksanaan GCG di perbankan sudah berjalan dengan baik, maka otoritas jasa keuangan harus melakukan pengawasan atau monitoring secara ketat dan transparan. Dalam hal ini, OJK harus bertindak tegas, yaitu melarang orang-orang yang sudah termasuk dalam daftar hitam atau blacklist atau pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dalam mengelola suatu perbankan, termasuk para pengemplang. Selain itu, hendaknya dihindarkan adanya perangkapan jabatan bagi para komisaris perbankan untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan. Peringkatan GCG di perbankan. Apabila segala sesuatunya telah siap, pihak BI akan melakukan peringkatan atau rating GCG terhadap perbankan. Adanya peringkatan ini akan mempermudah mekanisme pengawasan bagi BI terhadap pelaksanaan GCG di perbankan. Menurut pihak Bank Indonesia, dengan dibuatnya peringkat GCG perbankan tersebut dapat memperkuat industri perbankan nasional serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan. Dalam hal ini terdapat 4 hal yang harus dijadikan sebagai kriteria penilaian bagi BI dalam menentukan peringkat GCG perbankan, yaitu yang pertama transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait, kedua efektivitas direksi dan komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya, ketiga efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris, dan keempat independensi Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Apabila kondisi good governance dapat dicapai, maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih dan terbentuknya masyarakat sipil serta tata kelola perusahaan yang baik. Bukan merupakan impian lagi. Oleh karena itu, tuntutan ditegakkannya GCG merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pelaporan keuangan. Transparansi laporan keuangan. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Informasi penting di perusahaan yang perlu diketahui oleh publik antara lain laporan keuangan perusahaan. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan. Dimaksudkan agar dalam tercipta transparansi keuangan perusahaan yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional serta peningkatan daya saing dunia usaha. Terdapat 4 tujuan utama keterbukaan informasi, terutama pengungkapan informasi finansial dan non-finansial bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi. Yang kedua, mendukung proses implementasi GCG, termasuk pelaporan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional. Yang keempat, bagi auditor eksternal atau auditor independen, dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan.
E-reporting system. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ikut memberikan andil munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut e-reporting. Penggunaan e-reporting di berbagai bursa saham dunia sudah merupakan hal yang umum dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan up-to-date. Manfaat reporting system. Yang pertama, akan mempermudah investor atau publik untuk mendapatkan akses laporan secara real-time dan online tanpa melalui emiten. Yang kedua, investor maupun publik dapat mengetahui secara cepat informasi tentang emiten terkait dengan laporan keuangan baik kewajiban triwulan maupun tahunan. Yang ketiga, keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada publik lebih terjamin. Yang keempat, dapat menjamin pemerataan informasi dan mereduksi adanya kesenjangan informasi. Yang kelima, dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan go public. Yang keenam, mendorong terwujudnya Good Corporate Governance atau GCG. Pengkajian e-reporting system. Implementasi sistem pelaporan elektronik di dunia pasar modal Indonesia sudah ditetapkan pada Cetak Biru pada Pasar Modal Indonesia 2005-2009 lalu. Agar penerapan e-reporting system dapat berhasil dengan baik, maka saat ini perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif serta kerjasama yang erat antara OJK dengan BI, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi dengan cepat. Hal ini perlu dilakukan mengingat laporan yang disampaikan para emiten kepada OJK dan BI hampir sama, sehingga perlu disatukan dalam sistem yang terintegrasi. Penerapan e-reporting system seharusnya dapat menciptakan online reporting dari kalangan emiten kepada para regulator seperti OJK, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Namun yang tidak kalah penting adalah diperlukan political will serta komitmen dari pemerintah dalam implementasi GCG di perusahaan publik. Implementasi e-reporting system. Pelaporan keuangan kepada publik saat ini masih
ditemukan beberapa kendala, seperti laporan keuangan yang belum diterbitkan secara tepat waktu, transparansi laporan keuangan yang belum memadai, dan data laporan keuangan yang belum up-to-date. Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 6/COJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang tata cara penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa OJK menerapkan dan memberlakukan sistem penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publik kepada OJK melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik yang selanjutnya disingkat SPE. Untuk menggunakan SPE, emiten atau perusahaan publik perlu menyediakan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sebagaimana terdapat pada petunjuk pengguna atau user manual emiten atau perusahaan publik yang dapat diunduh melalui laman OJK dengan alamat web https://spe.ojk.go.id. Yang selanjutnya yaitu Annual Report Award. Setiap tahun Kementerian BUMN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia menyelenggarakan Annual Report Award. Tema Annual Report Award setiap tahun berbeda-beda. Annual Report Award dapat diikuti oleh semua perusahaan, baik perusahaan publik maupun perusahaan non-publik sebagai peserta. Adapun kriteria umum yang dipakai sebagai dasar penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan, serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan good corporate governance. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kecurangan laporan keuangan. Pengertian kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan atau bias. Penyebab kecurangan pelaporan keuangan yang pertama, manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi, dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua, salah penyajian atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, salah penerapan dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Yang keempat, kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Peran auditor independen atau kantor akuntan publik. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAE dalam Standar Auditing Seksi 110 mengatur tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Pada paragraf 2, standar tersebut antara lain menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Salah satu cara untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan pengendalian internal atau internal control yang cukup memadai sehingga kecurangan sulit dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan. The National Commission of Fraudulent Financial Reporting merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mengarah ke fraudulent financial reporting. Yang ketiga, menilai risiko fraudulent financial reporting di dalam perusahaan. Dan yang keempat, mendesain dan mengimplementasikan internal control yang memadai untuk financial reporting.
Persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha. Regulasi yang mengatur secara khusus masalah anti persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang telah dipublikasikan pada tanggal 5 Maret 1999 dan telah berlaku efektif sejak tahun 2000. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian-pengertian umum tentang apa yang dimaksud dengan istilah monopoli, praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, persengkokolan pasar, struktur pasar, perilaku pasar, serta pangsa pasar, konsumen barang dan jasa. Yang kedua, pengaturan larangan untuk melakukan praktik oligopoli. Yang ketiga, pengaturan mengenai larangan penetapan harga. Yang keempat, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan tindakan boikot yang dapat mencegah pesaing baru memasuki pasar. Yang kelima, pengaturan mengenai larangan melakukan perjanjian untuk menciptakan kartel. Dan yang keenam, pengaturan mengenai larangan melakukan tindakan yang bersifat oligopsoni. Persaingan usaha yang tidak sehat. Pada pasal 20 undang-undang tersebut, diatur tentang predatory pricing, yaitu pelaku usaha dilarang melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Dalam pertimbangan substansi hukum anti monopoli dan persaingan sehat, pemerintah perlu melakukan dua pendekatan. Pertama, pendekatannya lebih menekankan pada pencegahan konsentrasi atau pemusatan sumber-sumber daya ekonomi pada satu atau sekelompok pelaku ekonomi. Kedua, pendekatannya lebih menekankan pada pencegahan terjadinya praktik bisnis yang curang. Terdapat lembaga atau badan independen yang secara khusus bertugas mengawasi jalannya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU sesuai dengan tugas yang diembannya, hendaknya dapat melaksanakan regulasi persaingan yang ada secara profesional. KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha, hendaknya secara konsisten, adil, dan objektif tanpa memihak kepentingan tertentu, sehingga akan timbul kepastian hukum bagi dunia usaha.
Selanjutnya, persaingan usaha yang tidak sehat. Saat ini marak dibicarakan masalah persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tidak terlepas dari adanya praktik monopoli serta pelanggaran terhadap etika bisnis yang masih dijumpai di kalangan dunia usaha. Praktik-praktik usaha anti persaingan yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip GCG telah lama berkembang dan tumbuh subur di negara kita. Beberapa praktik anti persaingan usaha yang dapat dijumpai dalam kegiatan bisnis di Indonesia antara lain adalah praktik persekongkolan perusahaan tertentu untuk memenangkan sebuah tender di instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta. Selain itu, telah membudaya pula tender arisan dalam sistem pengadaan barang. Tentunya hal ini akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat serta terabaikannya prinsip keterbukaan dan kewajaran. Perilaku curang dalam bisnis sudah mewabah dan sudah sejak lama dipraktikkan. Terdapat dua petunjuk gejala umum, yaitu praktik membesarkan biaya investasi atau yang dikenal dengan istilah markup dan praktik perkomisian dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa di suatu perusahaan maupun di instansi pemerintah muncul istilah jabatan basah dan jabatan kering. Hal inilah penyebab timbulnya ekonomi biaya tinggi serta cenderung membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, implementasi prinsip GCG. Implementasi prinsip GCG yang terdiri dari prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam sebuah perusahaan seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip GCG dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankannya dalam menghadapi persaingan usaha. Dengan mengimplementasikan prinsip GCG, sebuah perusahaan akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga dapat tercapai win-win solution. Artinya, dalam menjalankan bisnis, kedua belah pihak akan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan win-loss atau salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan. Selain itu, implementasi prinsip GCG di perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Kemudian ada tender secara elektronik atau e-procurement, di mana saat ini masalah pengadaan barang dan jasa banyak mendapat sorotan. Masih hangat dalam pemberitaan di media massa, adanya kasus korupsi atas pengadaan barang atau tender di KPU beberapa waktu lalu. Harus diakui bahwa dalam setiap tender atau lelang, pengadaan barang dan jasa yang terjadi di pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta memang rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tender, banyak pihak yang terkait dan memiliki berbagai kepentingan, baik kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Untuk mencegah timbulnya praktik KKN tersebut, selain perlu perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel, perlu pula dicari alternatif lain yang memenuhi prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan serta prinsip keadilan. Pengertian dari e-procurement itu sendiri adalah salah satu sistem pengadaan barang yang berbasis e-commerce, di mana yang saat ini e-procurement mulai berkembang berkat dukungan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan pesat. Selain itu, saat ini semakin banyak perusahaan yang telah memiliki web, sehingga komunikasi secara real-time dan on-time melalui internet cukup maju, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sistem e-procurement dapat berjalan lancar bila manajemen material suatu perusahaan dikelola dengan baik, mulai dari database supplier, sistem cataloging material, pengelolaan pesanan dari dan ke vendor atau supplier, sistem pembayaran, termasuk masalah kesiapan tender atau lelang online. Perusahaan yang menggunakan sistem Enterprise Resourcing Planning dalam pengelolaan sistem informasinya akan lebih mudah menerapkan e-procurement. Berikut beberapa manfaat e-procurement. Tujuan manfaat bagi perusahaan yang menggunakan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa antara lain adalah
1. Menunjang sistem just-in-time atau JIT dalam memenuhi kebutuhan material sehingga terjadi efisiensi biaya atau cost reduction dalam manajemen material. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas. 3. Mereduksi interaksi antar manusia sehingga dapat meningkatkan produktivitas. 4. Dapat menekan biaya operasi dan administrasi. 5. Memberikan nilai tambah berupa percepatan proses transaksi dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang terbaik. 6. Dapat meminimalkan interes pihak-pihak yang berkepentingan. Dan 7. Meminimalkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga mencegah timbulnya KKN karena dapat terjamin transparansi bagi peserta tender. Pada masa mendatang, sistem ini akan dapat memberikan nilai tambah secara optimal pada kriteria pengadaan barang dan jasa, di mana volume dan frekuensi transaksi semakin tinggi, vendor dapat masuk lebih banyak, jenis transaksi rutin atau berulang semakin banyak, dan spesifikasi kebutuhan semakin banyak yang dapat distandarisasi. Selain itu, kemungkinan terjadi risiko dapat lebih terukur, dan adanya kontrak jangka panjang, serta untuk securing availability dapat lebih terjamin. Selanjutnya ada implementasi e-procurement. Implementasi tender melalui lelang online atau e-auction sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh. Berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam pengimplementasiannya tidak banyak memerlukan perubahan dalam proses bisnis, namun perlu suatu kebijakan perusahaan berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang online. Sistem dan prosedur tersebut merupakan acuan bagi panitia pelelangan atau tim tender dan para peserta tender serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pelelangan secara online. Selain itu, sistem e-procurement memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet sehingga dapat dibangun interaksi antara buyer dan supplier secara online. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan e-procurement. Kendala yang dihadapi dalam implementasi e-procurement adalah belum membudayanya praktik bisnis e-commerce di negara kita, sehingga belum dapat menjangkau peserta tender yang lebih luas. Sistem e-procurement tidak menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa akan bebas dari praktik KKN, karena sebagus apapun sistem yang dibangun tanpa disertai dengan adanya moral dan etika yang baik dari manusia sebagai pelaksana sistem, maka sistem tersebut tidak akan berguna. Oleh karena itu, perlu diperbaiki atau perlu perbaikan sikap moral serta etika dari manusia sebagai pelaksana sistem tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.